لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim. Pertama kali saya datang ke sini, saya tadi kaget, jangan-jangan saya datang ke Mekah, kata saya. Dan tentunya tukang. Tapi pas ketika saya dorong nggak bisa dibuka. Ternyata tentunya dari sebelah. Ibu dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ibu-ibu sehat selalu, anaknya soleh solehah, suaminya kerjanya giat dan duitnya banyak. Dan betul lagi semua urusannya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di dunia bahagia, meninggal nanti masuk surga. Adik-adik penghafal Qurannya, masyaallah, wajah-wajah surga ini penghafal Quran yang nanti akan membawa orang tuanya masuk ke dalam surga dan sanak familinya 70 orang. Jangan lupa ibu ini dibawa juga nih. Amin. Hafal Quran. Dulu kadang-kadang kita minder bu sama kondisi sekarang, alhamdulillah dari satu sisi bagus. Semaraknya anak-anak kecil untuk menghafal Quran. Saya dulu menghafal Quran itu mulainya SMP bu. SMP baru mulai menghafal Quran. SD belum. Sekarang anak SD usia 12 tahun dah hafal 30 juz. Saya baru SMP itu baru mulai menghafal Quran sikit-sikit. Sikit-sikit menghafal Quran. Ibu dan Allah, pasti ibu sudah tahu saya orang mana. Belum tahu kan? Nanti ibu tahu sendiri saya orang mana. Padang kan? Ibu tahu? Dari lokalnya ada ketahuannya. Sebentar saya ngomong baru udah bisa ibu tebak kan? Saya orang Paris bu, bukan orang Padang. Pariaman sekitarnya. Ibu tinggal saya di Serua Bojongsari, Sawangan. Mengajar setiap hari di UIN Syarif Hidayatullah. Sekarang sudah libur karena orang sudah puas, jadi saya bisa lari kemana-mana. Kalaupun nanti pas kuliah, mahasiswa itu enaknya begini bu. Pas ketika jam kuliah kita ngisi pengajian, saya bilangnya sama mahasiswa, kalian kan nanti bisa kuliah sama saya di waktu yang lain. Kita cari waktu yang lain ya. Ya, mahasiswa senang juga. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, S1 di Mesir, Tawalib ke SMP SMA Tawalib Karangpanjang, S1 Mesir, S2 dan S3 UIN. UIN di sini, di mana? Di Jakarta. Anjar juga di UIN. Jadi makanya gelarnya dokter. Hajinya dapat ketika kuliah 2002 sampai 2007. Alhamdulillah udah 2 kali haji backpacker. Haji bayar 8 juta bisa langsung haji dari Mesir. Dulu ketika itu uang 8 juta pun kembali lagi. Caranya kerja. Pas haji kerjaan apa itu? Tahu. Kembali lagi malah baliknya lebih besar daripada. Itu enaknya jadi mahasiswa Mesir. Ibu jadi mahasiswa di sana. Masih bisa belum ya? Daripada di sini nunggu hajinya lama. Kalau haji reguler katanya puluhan tahun. 25 tahun, 30 tahun, 45 tahun. Itu di sini. Kalau ibu ada duit sedikit, ada duit 250 juta. Kemana bu? Haji apa namanya? Haji plus. Haji plus itu 250 bayarnya. Satu rumah dapat. Dengan soal itu rumah dapat satu rumah. Ada namanya haji furoda, lebih mahal lagi. Berangkat daftar sekarang, berangkat sekarang tahun ini. Namanya furoda, haji furoda. Itu bayarnya berapa? 300.
Saya mikirin duit 300 di mana? Ini banyak betul ya 300. Kemarin Haji Furoda itu 49 orang tertipu. Udah sampai ke Mekah, balik lagi pulang. Sampai di Jeddah aja, balik pulang lagi. Ibu dari mati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah. Sebenarnya nasib aja yang membawa bisa berangkat haji. Kalau haji dari sini kau sendiri nunggunya lama, walaupun ada uang nunggunya lama. Tapi ibu alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan ibu semuanya masuk surga. Amin. Ibu dari mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pelajaran pertama tentang sirah Nabawiyah. Kenapa kita harus belajar sejarah Nabi? Karena kalau kita belajar sejarah Nabi, sebenarnya kita belajar include agama di dalam. Di sejarah Nabi itu nanti ada sejarah turunnya Al-Quran. Jadi ibu tahu nanti, oh ayat ini turunnya pada waktu ini. Nah, kemudian bukan hanya Quran, nanti juga belajar hadis Nabi. Hadis Nabi dia ngomong ini ketika waktunya ini. Terus ibu langsung nanti belajar fikih. Karena di sejarah Nabi itu kan ada fikihnya. Ada fikihnya. Oh sholat Nabi caranya begini. Oh kapan waktu sholat datang, kapan waktu sholat diwajibkan, kapan waktu puasa diwajibkan. Nanti ibu langsung belajar akhlak juga di situ. Bagaimana akhlak Nabi kepada orang Muslim, non Muslim. Pokoknya Bu, include kehidupan itu seluruh agama ada di sirah Nabawiyah. Include-nya sebenarnya itu. Kalau ingin belajar lama sejarah Nabi ini bisa lama, diperteli satu-satu. Maksudnya pas ada di akhlaknya, dia apa? Didalamkan akhlaknya di situ. Lama dia jadinya. Tapi kalau ingin sebentar dia tinggal baca ya selesai. Cuman kalau dibaca nggak ada ruhnya. Belajar sirah begitu Bu. Harus ada ruhnya. Hikmahnya apa, waktunya apa, kapannya apa peristiwa, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa Nabi. Gitu ya. Jadi Bu, pertama pelajaran kita ini adalah tentang gambaran masyarakat Quraisy sebelum datangnya Islam. Ibu tahu kan dari pertama kan, siapa yang pertama datang ke Mekah? Yang pertama datang ke Mekah siapa? Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam datang, lama setelah banjir, Nabi Nuh alaihi salam. Lama sekali tidak ada orang di sana. Dan daerahnya itu awalnya pada masa Nabi Adam itu, sejak atau riwayat mengatakan ada tumbuh-tumbuhan sebenarnya di sana. Tapi ketika banjir Nabi Nuh itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, habisnya kering, melentang. Kata Nabi SAW, satu saat nanti akan subur kembali Mekah tersebut. Dan subur dulu seperti itu. Kan sekarang Bu ada kan gunung-gunung sudah mulai berumput. Kalau lama-lama berumput nanti jadi apa Bu? Jadi pepohonan nanti kan? Nah, gitu. Gunung-gunung di kita ini ada nggak batunya Bu di sini kita ini? Ada juga kan? Gunung Merapi ada batunya kan? Ada. Ibu pernah pergi Gunung Merapinya di Yogyakarta? Ada batunya nggak Bu? Ada. Tapi ada pohonnya nggak? Kira seperti itu nanti batunya ada, pohonnya juga. Nanti rindang lagi nanti. Kenapa Ustaz tanya di sana? Ya saya sudah pernah ke sana Gunung Merapi. Jangan-jangan. Terus apa lagi Bu? Setelah Nabi Adam tidak ada lagi sejak Nabi Nuh. Nanti akan ada lagi setelah itu Nabi yang ke-6. Ibu udah hafal kan nabi-nabi? Nabi pertama siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Nah ini dia di Ibrahim ini keempat nih. Ibrahim ini nanti meletakkan keturunannya di sana. Siapa namanya Bu? Hajar dan Ismail. Kan di situ kan? Hajar dan Ismail diletakkan situ. Cuma pada masa Nabi Ibrahim itu tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan. Makanya kata Nabi Adam, In Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zara'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anakku, keluargaku
di tempat yang tidak ada tumbuhan. Ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di rumahmu yang diharamkan. Ketika itu sudah ada Ka'bah atau belum? Ayo lagu jawab. Ada Ka'bah atau belum? Belum. Coba jawab lah. Ada Ka'bah atau belum? Ada nggak? Jawablah buah. Ada Ka'bah atau belum? Belum. Belum ada kan? Belum ada. Tapi kenapa Pak Ibrahim itu mengatakan, aku tinggalkan anak cucuku di sini, anak-anakku dan keluargaku di sini, di rumahmu. Indah baitikal muharram. Berarti sudah ada Ka'bah. Sudah ada Ka'bah. Baca ayat Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah, meninggikan pondasi-pondasi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, pondasi-pondasi rumah Allah, wa Ismail. Dengan siapa dia membangun? Ismail. Berarti sudah ada pondasinya? Sudah. Berarti siapa yang membangun pertama sebenarnya kalau ya sudah? Kok ibu tahu? Udah pernah aku baca di situ. Benar ibu, yang membangun pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Bangun Ka'bah itu tujuannya bangun Ka'bah apa bu? Nabi Adam? Apa tujuannya? Karena dia diturunkan ke muka bumi, dia merasa bersalah, terus dibangun rumah Allah untuk tempat bertaubat kepada Allah. Jadi rumah Allah itu dibangun agar dia ada tempat untuk bisa taubat. Sebab kalau di rumahnya dia berenung, itu biasanya ada gangguan anak, gangguan istri, disuruh nyapu lah, suruh ngepel lah. Jadi taubatnya nggak khusyuk. Makanya supaya khusyuk gimana caranya? Bangunlah masjid. Bangun masjid itu bu. Itu Nabi Adam alaihissalam bangun tuh untuk taubat dulu. Untuk taubat dibangunnya masjid. Nama masjidnya apa? Masjidil Haram dibangun. Bangun Masjidil Haram untuk taubat kepada Allah. Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah yang membangun itu Ibrahim alaihissalam? Dua ayat tadi dibacakan sama Nabi, gitu kan? Dua ayat tadi, yang tadi itu pertama surah Ibrahim, yang kedua surah Al-Baqarah, ya kan? Tadi ayat tadi kan udah perlu diulang lagi kan ayat tadi kan ya? Ibu pusing nggak kalau saya ceramah begini? Enggak. Serius? Hah? Anak-anak pusing nggak? Nggak pusing? Jadi sejarah itu bu, sirah Nabi itu sirah itu artinya sejarah ya, sejarah Nabi, perjalanan Nabi. Dia kemana-mana perginya bu. Kalau ilmu yang menyampaikan itu banyak, dia di sini. Jadi ibu tahu nanti jadi semuanya. Itu ayatnya belajar sejarah. Jadi ibu, Nabi Adam alaihi salam sudah membangun masjid itu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, bukankah Nabi Ibrahim yang bangun? Apa kata Nabi? Dia hanya meninggikan pondasinya yang hancur gara-gara banjir. Banjir siapa? Banjir Nabi Nuh alaihi salam. 3 bulan banjir hancur gak kira? 3 bulan terlelap seluruh dunia, seluruh orang yang ada di daerah Syam, Mekah sampai ke Yaman itu kelelep. Berapa negara itu kelelep itu? Karena Nabi Lut itu tinggalnya di atas bu, agak di atas daerah Palestina itu tinggalnya. Itu kelelep semua bu, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Habis itu Arab Saudi, habis sampai ke bawah Yaman, Oman naik ke atas, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, kelelep semua. Dikira banjir apa itu namanya bu? 3 bulan. Habis itu bu, dijawab sama Nabi. Terus Nabi Muhammad SAW berkata begini, Adam alaihissalam juga membangun satu masjid lagi untuk tobat kepada Allah karena dia merasa bahwa tidak cukup untuk satu tempat. Akhirnya dia bangun satu masjid lagi. Masjid apakah itu? Bu, apa? Jadi bangun satu lagi sama Nabi Adam alaihissalam untuk tobat. Masjidil Aqsa di Palestina. Ini Nabi Adam yang dulu bangun dulu. Terus sahabat bertanya, Rasulullah, bukankah Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi
Sulaiman alaihi salam. Apa jawaban Nabi? Sama halnya dengan Masjidil Haram. Dia hanya meninggikan pondasi yang sudah ada. Sudah ada sebenarnya pondasinya, karena kebanjiran itu habis. Gitu Bu. Masjidnya sudah ada dulu. Ada dulu. Nah, gitu. Jadi Bu, tinggal orang yang pertama, dianggap orang yang pertama walaupun sebenarnya Nabi Adam adalah orang yang pertama, tapi dianggap orang yang pertama tinggal di Masjidil Haram itu adalah siapa? Nabi Ibrahim, atau orang mengatakan Nabi Ismail lah. Karena Nabi Ibrahim itu kan aslinya orang Irak. Aslinya orang apa? Irak, orang Kan'an, Irak, orang Irak. Ibu tahu Irak ya? Irak, Iran, tahu ya? Ibu tergambar nggak? Ibu dulu belajar IPS nggak Bu? Peta-peta geografi itu gambar nggak Bu? Nanti ada sih sebenarnya, nanti gambar-gambarnya ada peta terus gambar. Irak itu kata segi. Irak itu kata segi kan? Kata segi. Irak. Diusir, Ibrahim diusir oleh siapa? Oleh ayahnya. Betul diusir? Diusir. Ibrahim dan Sarah pergi kemana dulu Bu? Turun dia ke bawah sampai dia di Mesir. Mesir, Fir'aun juga dulu nama rajanya. Maksudnya apa tuh bukan nama raja. Fir'aun itu gelar kerajaan. Kalau kita namanya presiden gitu ya. Fir'aun ini kebiasaan ketika Nabi Ibrahim itu sukanya sama istri orang. Lucu ya, penyakitnya begitu. Kalau sama anak gadis dia gak suka. Dia sukanya sama siapa? Istri orang. Kalau ada istri orang yang cantik, nah dia suka tuh. Dia kepengen ngambil tuh. Karena dia merasa bahwa kalau istri orang berarti udah pilihan. Kalau gadis belum ada yang pilih. Nah, itu suka. Ditangkap Sarah kan? Ibu kan sejarahnya gitu. Ketika Sarah ditangkap, dia akan berbuat jahat kepada Sarah. Tangannya kaku, badannya kaku kayak patung, gak bisa ngapa-ngapain. Karena Sarah berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi aku ya. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Fir'aun? Engkau apakan saya? Apa kata Sarah? Aku hanya berdoa kepada Allah agar dilindungi. Allah yang membuat kamu seperti ini. Dia kan bukan orang Islam kan? Tolong doakan kepada Allahmu atau kepada Tuhanmu agar aku bisa normal lagi. Aku berjanji tidak ngapa-ngapain. Ya sudah normal dia. Habis setelah normal, kepengen lagi nih berbaca. Doa lagi Sarah, ya Allah tolong jaga aku ya Allah. Kaku lagi sampai 3 kali begitu. Akhirnya dia mengatakan, aku mau betul-betul kapok. Oh betul-betul berarti punya Allah, bukan sihir berarti memang betul. Karena sihir itu biasanya cuma sekali, biasanya gitu sihir itu. Kalau 2 kali nggak main biasanya sihir. Tapi kalau kepada Allah bisa atas berkali-kali karena permintaan. Akhirnya berminta, ya Allah tolong. Akhirnya apa kata Fir'aun? Kalau kau lepaskan aku akan berikan kau hadiah. Maka dia berdoa kepada Allah, lepas normal, diberikanlah hadiah. Siapa namanya Bu? Hajar, kan Hajar ya? Diberikan Hajar. Hajar, ada yang mengatakan Hajar itu anak Fir'aun itu. Dia anak Fir'aun. Diberikan hadiah. Dianya orang yang dia dianya orang. Tapi untuk awalnya untuk sekedar membantu apa tuh pekerjaan Sarah. Ada yang mengatakan dia anak Fir'aun, ada yang mengatakan budaknya Fir'aun atau pelayannya Fir'aun. Riwayat ini karena dia jauh jaraknya pada masa Nabi, riwayat ini dhaif riwayatnya, gak kuat betul. Tapi yang penting kita bisa ambil bahwa dia adalah hadiah dari Fir'aun, intinya itu. Tapi siapakah dia Sarah ini? Allahu a'lam. Ya kan? Ada yang mengatakan anak Fir'aun, ada yang mengatakan riwayatnya budak Fir'aun atau pelayan Fir'aun. Allahu a'lam. Mana yang kuat belum ditemukan, mana yang kuat, dan dari dua dalil. Akhirnya Bu, dibawalah karena Ibrahim tidak merasa nyaman tinggal di Mesir, dia bawa ke Palestina. Dibawa ke mana Bu? Palestina. Tinggallah di sana Sarah, siapa lagi? Hajar dan Ibrahim di Palestina itu. Tinggal di situ. Tiap malam Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin.
ya Allah berikan aku anak yang soleh. Tapi bukan dari istri kedua atau istri ketiga, tapi dari istri pertamanya. Itu pula setianya Ibrahim ini, Bu. Dia kepengennya dari siapa? Dari Sarah anak itu, bukan dari yang lain. Karena perjuangannya dengan Sarah bulik-buliku, kan udah diusir sana pergi ke sini. Jadi ini istriku ini luar biasa nih anak orangnya, gitulah bahasanya. Orang luar biasa. Atau tolong dapat anak dia. Tahu-tahu Ibu, Sarah mendengar doanya itu umur sudah usia 80 tahun. Sedih kan mendengar itu kan. Suami minta terus, anak minta terus, anak minta terus, anak. Ya Allah kasih anak, ya Allah kasih anak. Dilihatnya Hajar, apa kata dia? Kayaknya Hajar bisa memberikan anak. Hajar kita ini masih muda. Nah, kayaknya Hajar bisa memberikan anak. Akhirnya diminta kepada suaminya, ini istri yang solehah itu. Ibu, kalau saya cerita begini marah nggak? Kan marah kan bawanya kan? Gak usah cerita ya? Hah? Ibu dengerin aja ya. Ya jangan marah-marah, ya ini sejarah orang bukan sejarah ibu kan? Akhirnya Bu, apa kata Sarah? Kalau bagaimana wahai Ibrahim kau nikahi aja, seterusnya dia bisa berikan keturunan. Kata ya awalnya sebenarnya nggak mau Ibrahim, tapi akhirnya mau juga. Akhirnya nikah. Setelah nikah sebentar, setelah itu 9 bulan lahirlah Ismail. Ketika lahir Ismail timbul kecemburuan, nama juga perempuan Bu. Kata perempuan, Bu, yang paling pahit itu madu. Kata saya paling manis lah, madu mana pahit? Kata perempuan, pahit madu itu. Akhirnya Bu, karena begitu Allah SWT tahu kondisinya. Apa kata Allah? Ini keinginan Allah juga sebenarnya ya. Akhirnya Allah pindahkan. Ini sunnahnya gitu Bu, sunnahnya jangan letakkan istri kalau 2 atau 3 di suatu tempat yang berdekatan. Kalau bisa jauh-jauh. Sebab kalau itu berdekatan gontok-gontokan dia. Jadi Bu, tadi belajar sejarah ini, jadi ini apa namanya? Kalau ada anak ibu laki-laki nanti yang poligami, ibu bilang begitu. Sejarahnya begitu gitu. Takutnya nggak adil, Ustaz. Oh, nggak adil aja, kan ibu marah kan, bawanya kan. Saya bukan sejarah. Yang marah-marah Bu ya. Akhirnya Allah SWT suruh pindah ke mana Bu? Mana suruh pindah? Ke Mekah. Suruh pindah ke Mekah. Sedih hati sebenarnya untuk pindah ke Mekah. Sampai kan ceritanya itu kan Hajar itu Bu, apa? Bertanya kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di sini?" Ibrahim gak jawab, nangis saja. Apakah Allah yang menyuruh kau ini? Cuma jawab dengan apa Bu? Ambil. Kalau Allah yang meletakkan kami di sini, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya kan? Ibu kan tahu sejarah panjang itu kan tentang cerita itu. Ibrahim kembali lagi kemana Bu? Ke Palestina. Kembali Palestina kan ke istri pertama. Memang istri pertama itu nggak bisa dilupakan Bu ya. Istri kedua walaupun lebih cantik, walaupun lebih muda, istri pertama tetap yang lebih utama karena perjuangannya gitu. Lagi ke istri pertama. Padahal itu sudah punya anak di situ. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran Sarah. Nah itu pula ibu-ibu kalau belum punya anak suruh suami. Kemana gitu jadinya. Kalau belum punya anak suruh suami nikah satu lagi, nanti pun dapat anak lagi. Ini kan kejadian. Akhirnya dapat pula Sarah anak. Siapa namanya Bu? Ishak kan? Ishak itu menurunkan keturunan Nabi berapa Bu? 16 orang. Tapi dari Ismail nggak ada nabi, hanya orang-orang terkenal aja, orang-orang soleh. Tapi nanti terakhir nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok saya cerita prolognya pada banget ya? Ya memang harus dari situ ceritanya. Sebenarnya sebelum sampai ke sini ada 5 kali pertemuan tentang kondisi geografi segala macam loh. Cuman saya takut ibu bosan, makanya saya langsung aja ke sini. Tapi kan sudah saya ceritakan tadi secara singkatnya ya. Dia cerita Nabi Ibrahim dulu, cerita ini dulu, cerita itu dulu, baru sampai ke cerita Nabi Muhammad SAW. Kalau di buku sejarah itu Bu,
100 halaman sebelum sampai di kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti kan sekitar 5 kali pertemuan. Tapi saya potong aja karena saya sudah sering aja dari sejarah, biar saya sampaikan aja dulu. Akhirnya kan 100 halaman selesai itu, dapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Kita lanjut ini Bu ya. Nah, nih sampai di situ beranak pinak lah sebab Ismail. Sebenarnya Bu, Ismail itu orang-orang Yaman. Jadi orang itu tempat orang tinggal dulu itu, Yaman itu banyak orang dulu. Yaman itu terkenal dengan orang Arab. Nah, yang asli Arab itu di Yaman itu, Yaman. Ibu tahu kan Yaman di bawah, Arab Saudi di atas, paling bawah itu ya Yaman. Yaman, di pulau itu Yaman. Yaman ini dialah yang ketika dia mau pergi berdagang ke daerah Syam. Syam itu kan di atas, Palestina, Yordania, Lebanon, Syam. Ini Mekah di sini, ini Yaman di sini. Cek kan? Dia berkira, tahu-tahu di tengah jalan dia melihat ada burung-burung berputar-putar di mana? Di Mekah itu. Dia melihat, burung berputar, pasti di sana pasti ada kehidupan. Pasti di sana paling kurang ada air, ya kan? Mereka datangi ke sana. Ternyata di situ ada Sarah dan Ismail. Dia minta tompang tinggal di situ dan berserikat terhadap air Zam-Zam. Kalau bisa kami dapat juga. Hajar mau memberikan, kalau kalian tinggal di sini, tapi ini milik saya ya. Kan ibu tahu kan sejarah. Bukan saya katakan kalau diungkap semua kan dari air Zam-Zam segala macam kan ungkap lagi kan panjang ceritanya. Kan ibu udah tahu kan cerita itu kan? Nah, berserikatlah orang Yaman di situ dari suku Jurhum namanya. Yaman itu ada 2 suku yang besar, ada suku Khuza'ah, ada suku Jurhum, 2 itu. Datanglah suku Jurhum ke situ, yang paling banyak suku Jurhum dari orang Yaman. Datang ke situ. Pas sampai di sana mereka menentang minta tinggal di sana. Akhirnya terbentuklah masyarakat. Nanti istrinya Ismail itu dari suku Jurhum orang Yaman. Sebenarnya Ismail pakai bahasa Arab atau enggak? Aslinya itu misalnya bahasa ibunya atau bahasa ayahnya orang bahasa Arab atau bukan? Bukan. Ibrahim itu bukan berbahasa Arab tapi berbahasa Kanaan, orang Irak. Walaupun sekarang Irak pakai bahasa Arab, itu karena sudah ada penaklukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu mereka nggak berbahasa Irak, tapi berbahasa Persia. Persia itu loh, bahasa apa itu? Bahasa Persia. Orang Persia, Iran itu Bu. Bu pernah dengar nggak orang Iran ngomongnya gimana? Pernah dengar? Dengar lah Bu. Yuk kita pergi sana ya. Iran. Ya, nggak pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Arab, bahasa Persia itu. Ibrahim bahasanya bahasa Persia, bukan berarti. Terus Hajar bahasanya bahasa apa? Bahasa Mesir, hieroglif, bahasa Mesir. Bahasa Firaun itu. Bahasa Firaun. Bukan bahasa Arab, walaupun sekarang Mesir sudah jadi bahasa Arab. Karena Mesir itu jadi bahasa Arab bukan karena dulu dia pakai bahasa Arab, bukan. Tapi ketika orang Islam atau Nabi Muhammad SAW dan sahabat menaklukkan Mesir, akhirnya mereka bahasa Arab. Aslinya mereka tidak pakai bahasa Arab. Yang berbahasa Arab itu aslinya cuma orang Yaman. Orang mana? Orang Yaman. Orang Yaman itu asli berbahasa Arab. Mereka yang tinggal ke tempat Ismail dan Hajar. Padahal sebenarnya bahasa Ismail itu adalah bahasa Mesir, bahasa susah sekali nyebutnya Bu. Hieroglif yang bahasa kayak gitu bahkan ada tuh apa tuh. Ibu pernah ke Mesir? Belum pernah. Ayo lah ke Mesir kita berjalan ke Mesir. Biar saya jadi ininya, jadi apanya? Jadi gairnya. Ya, ibu kumpulin duit habis itu. Oh murah sekali ya, saya jadi gair. Ibu kumpulin teman-teman ibu 10 orang. Habis itu bilang sama saya, Pak Ustaz, bisa nggak Pak Ustaz? Kami sudah 10 orang, carikan kami terapai Pak Ustaz. Pak Ustaz pemimpinnya, bisa. Karena teman-teman saya punya banyak level. Saya bilang, ini ibu-ibu dari Masjid Nurul Qalbi ada 10 orang, saya jadi pemimpinnya, boleh? Dibolehkan. Ibu-ibu bayar tetap seperti orang biasa, jemaah biasa, 20 juta, 25 juta gitu kan, tergantung modalnya. Saya berangkat gratis, karena gara-gara saya yang pembimbing jadi pembimbing.
Habis itu kita jalan-jalan kemana? Ke Irak, ke Iran. Habis itu ke Mesir misalnya gitu kan. Ingin tahu sejarahnya gini. Enak kalau mulai pergi dengan orang yang mengerti sejarah, tahu deh ini tempatnya nih, ini tempatnya nih. Jadi senang, jadi ada nuansa apanya kan? Nuansa dulunya itu dapat. Saya kayak gitu kalau jadi pembimbing umroh kayak gitu. Senang banget tuh teman-teman tuh ibu-ibu bapak-bapak itu disejarahkan. Ini dulu tempatnya Nabi di sini, ini tempatnya Nabi di sini, di sini tempat ini dulu, ini di tempat ini dulu, ini tempat dulu. Senang mereka ceritain gitu tahu. Habis itu Bu, jadi akhirnya Ismail ikut-ikutan pakai bahasa Arab. Aslinya bukan orang Arab, tapi karena orang dulu banyak datang ke sana, akhirnya dia berbahasa Arab. Dari semenjak itulah Ismail dan Hajar pakai bahasa Arab. Akhirnya, gitu kan? Akhirnya Arab Saudi, Yaman dulu Yaman, Oman, Uni Emirat, Qatar, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi yang paling besar, semuanya itu akhirnya berbahasa Arab. Tapi daerah-daerah yang lain itu yang ditaklukkan pada masa Nabi, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, Iran dulu pakai bahasa Arab tuh. Iran dulu pakai bahasa Arab. Sekarang Iran nggak mau pakai bahasa Arab. Dulu, sekarang Irak pakai bahasa Arab. Kesininya ada Mesir, ke arah Afrikanya ada Mesir, ada Sudan, ada Aljazair, ada Maroko. Itu semuanya pakai bahasa Arab. Jadi ada orang yang daerah-daerah sekitar akhirnya berbahasa Arab. Aslinya mereka nggak Arab. Itu Bu, ini terdapat beragam gaya hidup mencampur baur. Jadi ini kondisi sosial orang Arab. Ini langsung bilang sudah Ismail itu usianya sampai 37 tahun. 37 muda ya nikah. Malahan lebih duluan dia meninggal daripada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim meninggal usia 127. Duluan kira-kira beberapa tahun Ismail meninggal. Ismail dulu meninggal. Anaknya cuma 2. Anaknya cuma berapa? Karena muda itu meninggal cuma 2. Dia bisa mengajarkan agama ke orang-orang Mekah itu. Tapi karena umurnya singkat itu dan Nabi tidak ada, berarti ibu bayangkan dari Ismail kosong Nabi. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira? Terus masyarakat itu sesuai dengan keinginan dia hidup, sesuai keinginan dia hidup. Akhirnya kondisinya ketika Nabi akan diutus itu, karena jauh kan Ismail kamu itu kan jauh tuh kalau Ibrahim Muhammad itu jauh, gak ada Nabi itu. Nabi itu berputar-putar Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, dari Ishak itu ke Mesir, ya kan? Ke Mesir. Kemudian ada menyampai sedikit ke ke Sudan. Sekitar situ aja Nabi itu. Sekitar situ aja. Kira situ aja Nabi. Kalau ke bawah ke Arab Saudi itu cuma ada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu cuma itu Mesir, Yordania, Lebanon, Syria. Udah situ aja Nabi. Itulah Nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa. Yusuf itu di mana? Mesir. Ishak sama Yakub di Yordania. Itu pokoknya itu aja intinya. Sebentar ya, Nabi di situ. Lalu akhirnya mereka itu bercampur baur. Terus Bu, apa yang mereka lakukan Bu? Kaum laki-laki dan perempuan ini kayak kalau misalnya agak miris ya. Tapi hikmahnya nanti ada. Nabi Muhammad diutus ke tempat yang sangat bejat, tapi dalam waktu yang sangat singkat berubah 100%, 180 derajat. Semuanya adalah berupa pelacuran. Terus apa? Gila-gilaan, pertumpahan darah, peperangan, perbuatan keji. Pokoknya segala bentuk kebinatangan ketika itu ada di mana Bu? Bayangkan sama itu. Mereka tawaf saja itu tidak pakai baju. Tawaf itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadahnya aja tak pakai baju, apalagi kalau nggak ibadah. Nanti kira gimana bentuknya Bu? Ya ibu-ibu alhamdulillah nih pergi ke masjid berkerudung rapi kan? Walaupun nanti keluar lain lah cerita kan. Tapi di sini ada nggak? Maaf aja nih, saya kan suka juga kadang-kadang ke mall. Mall itu kan tahu Ibu kan? Tingginya 160 tapi bajunya cuma 100 cm. Ditarik ke atas sampai di bawah, dari bawah ke atas. Mallnya gitu.
ketika dia kan muslim tuh, muslim. Ketika dia sholat, apakah dia pakai baju itu? Enggak. Pakai apa dia? Mukena. Betul? Ini enggak, Bu. Pas ketika dia kan tawaf itu kan ibadah paling besar itu. Awal itu ibadah paling besar itu. Tapi dia apa Bu? Buka baju. Aku bayangkan aja dah tuh. Kira-kira kalau seandainya apa? Enggak ibadah, kira gimana betulnya? Makanya saya kalau bapak-bapak, saya bilang ke bapak-bapak kan yang begitu kan apa ya? Mengerti betul. Dia bilang, bapak-bapak, kalau bapak-bapak hidup kira-kira pada zaman Nabi Muhammad itu ya, pada zaman Nabi Muhammad itu, kira-kira apa? Bapak mau jadi Abu Jahal atau jadi sahabat Nabi? Kira-kira kalau bapak-bapak tuh, ini kan orang melihat orang tawaf tuh, tawaf nggak pakai baju itu. Orang yang tawaf itu bukan orang gila, bukan orang waras, bukan orang jelek, tapi yang tawaf itu siapa? Orang yang datang dari seluruh negeri, dari Irak, dari Iran, dari segala macam kan? Dari Irak, dari Yordania, Lebanon, kan orang-orang Arab tuh dari Yaman datang bagus itu, dari Mesir, dari Palestina, kan datang mereka di situ. Orang mereka datang, kira-kira orang datang pakai kendaraan onta atau keledai, itu orang tua atau orang muda? Jawab sedikit. Pasti muda, sebab mereka datang dari jauh-jauh. Kalau yang tua-tua bisa kok nggak untuk datang jauh-jauh gitu? Anda pakai pesawat dulu. Kalau sekarang ya bisa pakai pesawat kan apa? Dulu, kira-kira bisa nggak itu orang-orang tua datang? Nggak bisa. Berarti yang tawaf itu anak-anakmu muda, istilahnya 40 tahun ke bawah lah, atau 50 tahun ke bawah lah, gitu kan? Kan masih kencang-kencangnya tuh. Kalau melihat mereka yang waras-waras tersebut tawaf tidak pakai baju, kira-kira bapak-bapak kalau ibu kan nggak ada semangat itu. Bapak-bapak apa yang bapak lakukan gitu? Apakah mengambil kursi, habis itu duduk di mana? Di dekat Masjidil Haram itu, di Ka'bah itu, habis itu nonton. Itu ya. Coba kita tahu. Pas itu. Jadi pada masa Nabi itu luar biasa itu. Tapi Nabi Muhammad pernah nggak melihat yang begitu? Nggak pernah sama sekali Nabi Muhammad yang begitu. Padahal Nabi dalam waktu jahiliyah sebelum diangkat menjadi Rasul itu 40 tahun. 40 tahun baru bisa tahu agama. Sebelum itu tahu agama nggak? Tahu Allah nggak tahu. Tapi Nabi dengan hati nuraninya nggak mau melakukan itu. Apa kata Nabi? Ana a'riful jahiliyah walakin lastu jahili. Aku mengerti apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah, tapi aku tidak pernah melakukan sedikit. Ini kaidahnya itu. Jangan kalau jadi ustaz kan ada juga sebagian itu. Kalau menjadi pendakwah ngajak orang, misalnya ngajak orang yang apa bu? Ngajak orang yang apa? Yang jahat, misalnya dia narkoba. Oh, kalau ngajak orang yang narkoba itu kita harus pakai narkoba dulu baru kita bisa ngajaknya, biar kita bisa merasakan apa yang dirasakan. Jawabannya salah. Kalau kita ngajak orang yang suka minum minuman keras, keracunan segala macam, kita harus masuk pula ke situ dulu, baru bisa ngajak. Enggak bisa. Nabi itu tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah itu, perbuatan buru-buru itu, tapi Nabi bisa mengajak orang kepada kebaikan. Kalau kita bercampur pula dengan keburukan orang itu, dia nggak apa? Sama ya kamu sama saya berarti gitu deh kan? Nah berat untuk memperbaiki diri itu gak susah. Itu bahasanya itu ya. Kaum jahiliyah terkenal dengan apa bu? Kehidupan dengan banyak. Kesini lagi perginya. Ya Allah ya Rabbi. Saya takut ibu-ibu dimarah pertemuan pertama. Pak Ustaz apaan sih itu ya? Bu, kebiasaan orang dulu jangan samakan dengan kebiasaan kita sekarang. Biasaan orang dulu bu, banyak istri itu gampang. Abu Lahab itu Pak Nabi yang jahat itu Abu Lahab. Itu istrinya unlimited. Bapak unlimited? Tapi bukan istrinya unlimited apa? Semua istri dia ada ya. Baik budaknya, segala macam lah. Begitu juga Abu Jahal itu juga. Bu, saya mau ceritakan. Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah usia berapa? 8 tahun. Dan dia haid usia 9 tahun. Baru serumah, kan gitu bahasanya. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kemudian Umayyah bin Khalaf tidak membuli Nabi Muhammad dengan pernikahan Aisyah? Kenapa? Karena mereka melakukan hal yang sama atau malah lebih daripada itu.
Kalau enggak kan itu jadi bahan apa kok? Bahan apa kok? Bahan bulian, itu bahan bulian ya. Apa itu? Apa itu? Orangnya begitu apa itu? Kan itu kan? Kan itu jadinya. Tapi ada nggak riwayat mengatakan bahwa mereka membuli? Enggak ada. Apa sebab? Mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi pada kondisi itu, pada waktu itu tidak jadi masalah. Jangan dibawakan ke kita sekarang ini. Jangankan juga. Saya dulu dapat cerita itu sekitar kejadian 45 itu. Itu rata-rata itu istri orang itu biasa nggak bu? 4 bisa nggak bu? Bisa kan? Itu dekat masanya dengan kita. Itu ada yang lahir tahun 45 bu? Ibu udah tahu tadi. Ada yang lahir 45 usianya sekarang berarti 80-an bu ya? 80 tahun. Dia merasakan itu tuh, tahu dia tuh. Istri ayahnya 4. Itu biasa aja dulu. Dulu biasa aja. Yang penting perempuan itu punya apa namanya itu? Punya apa? Punya orang yang melindungi dan cukup dia kan. Masalah makan dia bisa jadi sendiri kadang-kadang perempuan. Jangan lama-lama saya cerita di sini. Ibu mungkin marah nanti sama saya. Kita pindah aja ya. Jadi banyak istri segala macam itu biasa dulu ketika itu. Nabi Muhammad Abu Jahal itu istrinya unlimited. Nabi Muhammad itu 12 dan 12 ingat gue ya sejarahnya. 12 itu istri Nabi itu bukan keinginan Nabi, tapi keinginan siapa? Allah. Coba ya, nikah dengan Khadijah ya keinginan Nabi karena belum ada perintah untuk apakah belum ada Islam. Ya kan. Tapi nikah dengan setelah Khadijah ada yang tua tuh, yang tua. Siapa namanya? Saudah. Seumuran dengan Khadijah sebenarnya. Dia itu satu pengajian dengan Khadijah. Satu apa tuh? Satu majelis taklim. Seumuran dari saya. Kenapa dinikahi Saudah oleh Nabi Muhammad? Karena ketika itu Fatimah masih kecil. Fatimah butuh sosok seorang ibu. Maka dinikahi Saudah yang tua. Nanti Saudah ini memberikan hari jatah harinya kepada siapa? Aisyah, istri ketiga Nabi baru Aisyah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad itu dengan meninggalnya Khadijah itu terpukulnya sangat luar biasa. Karena Khadijah itu bu, itu cinta pertamanya. Ya kan walaupun Khadijah lebih tua daripada Nabi, tapi bu, Khadijah luar biasa. Sampai dia berkata begini, wahai Rasulullah, kalau aku meninggal dunia nanti, terus masih kau butuhkan aku, yang tinggal hanya tulang-tulangku, gak apa-apa ambillah untuk perjuangan agama ini. Dikira ibu pernah berpesan gak pada suami ibu gitu? Harta sudah habis. Yang dicarinya kan Khadijah kaya kan? Dia pandai sekali berdagang kan? Khadijah kan? Ya kan? Walaupun dia tidak pergi ke Mekah, tapi barang-barang dia dibawakan oleh saudagar-saudagar. Dia yang itu memodali orang-orang yang berangkat ke Syam atau ke Yaman kan? Kaya betul dia man. Tapi habis. Pada masa Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, diberikan kepada orang-orang yang butuh. Habis. Sehabis-habisnya begitu, Khadijah nggak pernah protes. Dikira ibu bisa nggak begitu bu? Ibu ada duit itu dipakai sama suami sampai habis-habisnya. Gimana? Bisa nggak? Terus ibu katakan, nanti mau meninggal, ibu katakan nanti kalau kau masih butuh saya, terus hanya tinggal tulang-tulang saya alhamdulillah. Baru meninggal ibu ngomong gitu. Minta cincin aja suami ibu mau makasih kan? Makasih. Itu bentuknya Khadijah luar biasa. Makanya kata para periwayat hadis, kalau kalian ingin melihat bagaimana hebatnya kalian ingin melihat bagaimana bentuk perempuan di muka bumi ini, bentuk gimana ya? Bentuk wanita di muka bumi ini, lihat sajalah istri-istri Nabi Muhammad. Dari yang apanya bu? Dari yang sangat pengorbanannya luar biasa. Siapa dia? Khadijah. Dari yang sangat sangat istilahnya itu ya. Sangat tidak sangat orangnya legowo aja semuanya. Alhamdulillah. Itu Saudah. Orangnya nggak butuh apa-apa sama sekali. Nggak butuh apa-apa. Terus dari yang pintar, sangat pintarnya. Pintar luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kalau kepintaran Aisyah ini dibagi kepada seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, cukup.
Itu pintarnya lain. Aisyah itu ahli kedokteran. Dokter gitu. Aisyah itu ahli ilmu apa namanya itu? Garis keturunan. Keturunan orang yang dulu tuh apa sama di dalam kepalanya tuh? Dalam kepalanya tuh. Ahli apa tuh namanya itu? Suruh keturunan itu apa sama dia tuh? Nama ya? Orangnya canggih. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli strategi perang. Ini kan Aisyah juga pernah perang. Ada nggak perempuan yang kamu pilih seperti itu bu? Ahli gitu tuh. Ahli luar biasa Aisyah itu. Sekali ngomong Nabi Muhammad tertangkap sama dia. Hebatnya Aisyah. Dari sebentar bentarnya. Dari sebentar bentarnya. Terus apa lagi bu? Dari yang ngomongnya ceplas-ceplos di sini di tempat. Siapa namanya bu? Anak Umar berkata, siapa namanya? Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar berkata, kan? Itu ngomongnya bu ceplos-ceplos bu. Asal ngomongnya. Apa. Makanya keluar surat apa? Surat Al-Mumtahanah itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara istri Nabi itu pernah hampir 50 hari nggak datang ke istrinya satupun. Orang mengira Nabi sudah menceraikan semua istrinya. Apa sebab? Ngomongan si apa nih? Cuma nggak dijelaskan apa omongan dia. Cuma nggak dijelaskan. Cuma riwayat mengatakan kalau saya ceritakan sangat panjang ceritanya. Cuma gini lah. Pokoknya gara-gara dia seluruh istri Nabi itu apa jadinya terprovokasi. Ada yang minta duit lah, minta duit. Nabi itu dia kalau dapat uang nggak kasih kita tapi kasih orang fakir miskin. Ayo minta yuk sama-sama yuk demo. Disuruhnya seluruh isinya itu demo untuk dapat apa? Dapat uang. Pokoknya gua sakit kepala Nabi itu mikirin Hafsah itu. Umar pernah mengatakan kepada Hafsah, mewanti-wanti, "Ya Hafsah, kau dinikahi oleh Nabi bukan engkau adalah apa tuh? Keinginan Nabi untuk menikahi kau, tapi karena melihat aku." Karena Hafsah itu bu, suaminya meninggal di perang Uhud. Terus nggak ada orang yang suka sama dia. Kenapa bu? Gara-gara tuh? Gara-gara apa? Omongan. Nggak ada yang berani. Ditawarkan ke Abu Bakar nggak berani. Ditawarkan ke Utsman nggak berani. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Makanya bu kalau ada nanti sejarah istri-istri Nabi, ada namanya pengarangnya itu adalah Profesor Dr. Aisyah orang Mesir. Itu enak sekali itu belajar tentang perempuan-perempuan di sini. Bagaimana ini karakternya begini, ini karakternya begini, ini karakternya begini. Macam karakter. Ada karakter istri Nabi itu yang suka sama orang miskin, namanya Ummul Masakin. Gelarnya Ummul Masakin, tapi nama aslinya adalah Zainab binti Khuzaimah. Itu suka sama orang miskin, kerjanya sosial aja bu. Pokoknya istri Nabi itu cukup kalau ada suami-suami yang ingin belajar bagaimana cara menaklukkan istri-istri itu belajar sama Nabi. Padahal istrinya cuma satu, istri kita kan cuma satu nih. Istri Nabi itu 12 digituin sama dia, kira sakit gak kepala Nabi? Sakit, mau pecah kepala Nabi itu sebenarnya. Kalau Nabi mau memperturutkan sebagai manusianya, gak mau Nabi sebenarnya. Tapi Allah yang ada istrinya orang Yahudi, Sofia juga namanya, Sofia, Yahudi. Tapi bisa ditaklukkan sama Nabi. Gitulah bahasanya, intinya gitulah. Saya pelajari sesuatu nanti lama nanti tak jalan-jalan ini. Ya, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapus semua bentuk pernikahan kaum jahiliyah itu. Susahnya gitu. Orang istri orang ada yang 100, 200, tahu-tahu Nabi batalkan semua. Kira bisa nggak? Susah gitu. Tapi Nabi bisa membentuk iman para sahabat itu. Allah mengatakan 4 saja kalau kalian sanggup. Kalau kalian tidak sanggup cukup 1 saja. Jadi dulu bu, Abu Bakar Umar mengatakan istrinya 6. Tapi ketika datang ayat, peganglah 4, ceraikan 2 karena kamu tak sanggup. Tapi kalau untuk Nabi memang ada kekhususan, boleh kan? Jadi gitu loh. Isi sahabat-sahabat itu isinya banyak. Kadang istrinya ini yang sekedar istri aja, dikasih nafkah enggak, ya kan? Karena kehidupan juga susah kan dulu gitu. Makanya Nabi bilang, Pak Allah mengatakan 4, akhirnya pun dibatalkan semua. Tapi sahabat
Imam Bukhari mengatakan, ini Bu, dari Aisyah ini. Dulu katanya kan pernikahan, jenis pernikahan dulu. Jenis pernikahan dulu itu Bu, pertama laki-laki melamar wanita seperti Rasulullah dengan Khadijah, itu orang-orang yang terpandangnya gitu Bu. Orang-orang yang jaga diri gitu, ada begitu dulu. Tapi yang nomor berikutnya ini, selanjutnya sampai ke bawah ini, ada pernikahan istibda namanya Bu. Apa itu? Istri-istri itu setelah dia suci, misalnya suaminya nggak bisa, dianggap orang suaminya mandul gitu ya. Nah, istilahnya kalau orang sekarang bertukar istri, biar dapat keturunan yang bagus. Misalnya ini ada panglima perang, misalnya panglima perang. Saya misalnya punya istri ini, kepengen agar anaknya dari istri saya nanti kan dianggap anak saya deh. Biar seperti panglima perang juga, dah kamu sana sampai berapa? Sampai apa? Sampai hamil. Dah hamil nanti segini. Nanti kan benihnya dari dia tuh. Itu kayak sapi gak tuh? Sapi semental, lu atau sapi semental, lu atau sapi semental. Gitu. Bertukar istri. Jangan jadian tuh. Kalau ada orang sekarang gitu jadian, kembali kepada jadian. Itu kerjanya. Ampun. Nanti kalau udah hamil, balik. Dan ini dia mengakui sebagai apa? Kan dulu orang Roma, orang apa kan gitu juga dulu. Istri raja itu disuruh tidur sama jenderalnya supaya apa? Dapat anak yang gagah. Kan itu sejarah orang Roma begitu juga dulu. Yang kedua, Bu, ini berkelompok. Ini lebih parah lagi nih. Laki itu berkelompok, maaf ya kamu. Pernah Ibu melihat anjing? Anjing kalau musim kawin, perempuannya satu, betinanya satu, habisnya banyak lagi. Jantannya banyak, diperebutin. Pokoknya siapa aja boleh, ya kan? Siapa aja? Kayak apa itu namanya? Jadi biasanya luar biasa juga. Atau banyak laki-laki ini kalau datanya bergolong-golan, Bu. Datanya bergolong-golan nih. Kalau ini datanya gimana, Bu? Itu satu. Jadi perempuan itu ditaruhnya di pintu rumahnya itu bendera apa lah gitu, bendera open house. Setiap orang datang, laki-laki datang, kalau laki-lagi datang bendera cabut dulu, dia mengerjakan, selesai dia kerjakan, keluar laki-laki tadi, selesai hajatnya, keluar laki-laki tadi, taruh lagi bendera, ada bendera lagi open house, datang lagi orang. Nanti kalau udah hamil, udah melahirkan, dukun datang lagi, dukun kata dukun. Siapa dia absen? Setiap orang masuk itu dia absen. Isi absen dulu. Istilah bahasa. Si absen dulu. Tinggal di mana, umur berapa, si absen. Nanti kalau sudah nikah, kalau sudah lahir anak, dukun datang. Dijejerkan, kalau ada 50 orang laki-laki, 50 orang dijejerkan. Terus dukun tadi, kerasukan. Kira-kira mana bapaknya? Nanti, dukun itu menunjukkan. Ini bapaknya. Ini dia bapaknya. Akhirnya yang inilah jadi dibangsakan kepada yang ini. Cuma sekedar itu aja. Yang anak terlantar. Begitu Pak. Apa tuh namanya itu? Kayak gitu apa itu? Nggak ada dibuat orang sekarang kan? Saya mau menyampaikan begitulah di tempat itulah Nabi Muhammad utus. Kira-kira gimana bentuknya kira itu? Susah atau senang? Sekarang saya berdakwah gini, saya berdakwah Bu. Ada orang melakukan hal seperti itu? Lebih gampang nggak saya dakwah sekarang daripada Nabi Muhammad SAW? Jadi kalau para dai, kalau ustaz dia mengeluh, saya datang ke situ tuh nggak dikasih air sama orang. Biasa aja nggak dikasih air. Nabi Muhammad bukan dikasih air sama orang, batu dilemparnya. Makanya Bu, kalau gitulah gitu, susah dalam sana. Lanjut Bu ya. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan Bu. Kalau persaudaraan itu memang juga kuat mereka. Namanya ta'assub apa Bu? Ta'assub jahiliyah. Maksudnya Bu, saudaranya salah, ini segala macam nih. Tetap dia bela Bu walaupun salah Bu. Ada dia bela. Harusnya kan kalau salah ya salah, gitu Bu. Salah apa ya? Salah, jangan dibela. Kalau orang Arab itu ta'assub namanya itu. Ta'assub itu apa Bu? Bahasa kita fanatik kesukuan, fanatik itu fanatisme. Ibu kalau mau nanya lah, kalau
capek ikut dengerin saya Pak Ustaz, capek ya Pak Ustaz cerita. Tanyalah Pak Ustaz, tanya aja kalau Bapak tanya. Ini memang begitu ceritanya. Bu ya, kalau ibunya soalnya katakan Bu ya, saya berusaha gitu ya Bu ya, jangan Bu belum mandu ya, potong aja nggak masalah, kan? Hubungan yang terjadi antara suku berbeda-beda sangat berantakan Bu. Selalu terjadi apa Bu? Sedikit-sedikit apa? Perang, sedikit-sedikit apa? Bunuh, sedikit-sedikit apa? Antar suku. Nah, Bu, mohon maaf ini. Orang yang kalau tak belajar gampang gak mereka melayangkan apa Bu? Melayangkan tinju atau bunuh semacam itu. Tapi kalau orang tak belajar ada nggak Bu? Gampang dia unggul langsung menembak orang. Makanya disebut Bu, kalau main fisik sekarang disebut apa istilahnya Bu? Barbar. Apa namanya Bu? Barbar. Pokoknya orang yang tak belajar itu gampang emosinya. Tapi kalau orang tak belajar Bu, pandai dia apa Bu? Betul? Kalau orang yang ada agamanya Bu, pandai dia menahan emosi. Tapi kalau orang nggak ada agamanya Bu, bunuh aja. Solusinya apa? Bunuh aja. Tersinggung dikit, bunuh aja. Gitu kan? Itu kondisinya dulu. Terus ingkatnya Bu kondisi sosial. Tapi Bu, ya kan? Kebodohan mencapai puncaknya bodoh banget menjadi. Orang-orang hidup seperti apa Bu? Binatang. Wanita bayangkan Bu, diperjualbelikan. Jangan gitu Bu. Kalau bapak ini Bu, bapak punya istri, bapak punya istri. Istrinya itu nanti bisa diwariskan ke anaknya, jadi barang. Ibu bayangkan, ibu istri dari bapak, ibu bayangkan udah tua atau ini? Kan saya bilang tadi, istrinya itu unlimited, kadang jauh lebih muda daripada anaknya. Saya contohkan aja Bu, gampang aja nih. Abbas dan Hamzah itu kan paman Nabi, betul? Abbas dan Hamzah paman Nabi kan? Jaraknya dengan Nabi hanya 6 tahun. 6 tahun Bu, itu dengan cucunya Bu. Kira-kira Abdul Muttalib kakek Nabi itu dari istrinya pertama atau istrinya yang muda? Muda. Kok bisa Nabi Muhammad jaraknya dengan Hamzah hanya 6 tahun? Hamzah itu sepersusuan sama Nabi. Hamzah paman Nabi itu sepersusuan sama Nabi, yang menyusukannya sama orangnya, namanya Suwaibah. Sebelum disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Sebelum itu Nabi pernah disusukan oleh siapa? Suwaibah. Suwaibah ini pernah menyusukan Hamzah. Nah, kira-kira dan istri Abdul Muttalib itu sudah tua atau muda? Pasti muda, karena dia bisa melahirkan Abbas dan Hamzah. Nah, makanya saya katakan dulu itu orang ayah bisa mewariskan apa? Istrinya kepada anaknya. Sebab istrinya yang muda ini jauh lebih muda daripada anaknya. Misalnya usianya 80, istrinya baru 20 tahun atau berapa? 15 tahun. Bisa nggak diwariskan? Ustaz, padahal kan kalau kita tahu kan Rasulullah itu kan baru ada lah Al-Quran itu kan, aturan-aturan kan. Sebelumnya itu kan dari Nabi Adam, Iblis, Nuh, Saleh itu kan mereka kan utusan Allah juga. Apa aturan-aturan itu nggak ada gitu? Nggak ada. Di tempat itu tidak tersentuh aturan Bu. Mekah itu kan nggak ada Nabi, kosong dan nggak dikunjungi sama orang-orang. Cuman orang-orang setempat itu kan biasanya nggak dikunjungi orang hebat gitu kan nggak ada yang kunjungi. Jadi tempat itu ya contohnya Ibu datang kemana ya contohnya Ibu ya? Daerah yang betul-betul karena Baduy lah, karena macam lah. Kalau di kampung saya namanya Dayak, kalau di daerah itu Jambi itu Dayak, orang Dayak yang tidak tersentuh oleh peradaban. Pikiran itu akhirnya hidup seingin mereka gitu. Maksudnya adanya pun misalnya kayak nabi-nabi sebelumnya gitu, itu mereka pun putar-putar antara Yordania, Palestina, daerah-daerah tertentu saja gitu ya Ustaz. Dan juga kan ini Bu, kewajiban mereka hanya menyampaikan di daerah mereka. Makanya mereka
aku ini dibandingkan syariat nabi-nabi yang dulu. Kalau syariat mereka dulu tuh misalnya nih Nabi Isa hanya di Palestina ya Palestina aja. Kalau Nabi Muhammad syariatnya rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu misalnya nih kamu ditugaskan hanya berdakwah di Bintaro, ya sudah di Bintaro aja, nggak kemana-mana. Kalau dia berdakwah ke tempat lain itu nggak diterima. Iya, gitu. Makanya Mekah itu tak ada nabi yang kayak gitu. Hanya datang orang-orang yang misalnya nih orang-orang yang pedagang dari Mekah dagang ke Syam, dapat agama bawa ke dalam. Tapi kan tidak sehebat orang yang asli dapat di situ, dia cuma bawa-bawa. Akhirnya dapatnya separuh. Akhirnya kembali lagi ke jahiliyah, kembali lagi kepada itu. Iya. Ustaz, Ya, artinya yang jahiliyah itu cuma di Makkah aja gitu. Berarti kalau negara-negara lain yang sudah ada kayak Nabi Musa, kan ada kitab Taurat, terus ada Isa, ada Injil. Berarti mereka tuh udah nggak jahiliyah, jadi cuma di Makkah aja yang jahiliyah gitu. Nah, gini Bu, Nabi itu kan dari Nabi Ishak sampai ke Nabi Isa itu kan dari keturunan Yahudi, khusus untuk orang Yahudi. Jadi sebenarnya yang terpelajar itu siapa Bu? Yahudi aja, yang mengerti agama ini orang Yahudi aja. Dan agama itu gak keluar selain agama selain suku Yahudi. Akhirnya, dan masalah yang lebih berat lagi adalah orang Yahudi ini sukanya membunuh nabinya. Jadi semalakama itu gimana tuh jadinya? Pas ada nabinya mereka baik. Ada nanti yang sakit hati karena nabinya dibunuh, atau nggak dibunuh nabinya mati. Bisa ketika nabinya mati mereka kembali lagi jahiliyah. Jadi gimana ya? Orang baik ketika ini sulit lah untuk mencari. Walaupun ada nabi, tapi sebagian mereka ada yang baik, sebagian mereka ada yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya di situ. Dari Nabi Ishak sampai berikut itu nabinya rata-rata dari siapa Bu? Yahudi. Yahudi itu tahu kan sifat Yahudi gimana? Membunuh nabinya, mengusir nabinya, merubah-rubah kitabnya. Kan kerja Yahudi gitu. Sukanya begitu, memang karakternya begitu. Suka membuli orang-orang baik. Nah itu Yahudi gitu kan. Kalau orang baik ini dibully gitu, enak gitu. Nah itu jadi masalah jadinya. Coba kalau orang Yahudi itu baik, Bu, orang Yahudi baik mau menyampaikan, pasti nggak mungkin kelam gitu agama. Gambaran. Ada lagi Bu? Nah, lanjut ya Bu ya. Terus hubungan antar umat begitu lemah. Setiap pemerintahan ujung-ujungnya ada apa Bu? Kalau dia punya pemerintahan, dia punya kekayaan, mengambil rakyat, apa tuh mengambil harta rakyat, dipakai ke orang. Begitu aja kerja kamu. Yang kuat menjadi kuat, lebih kuat. Yang kaya tetap kaya, yang miskin kayak gitu lagi. Tapi yang sekarang juga keturunan dari Sekarang udah ada kayak gini keturunannya berarti Bu ya. Keturunan. dari zaman dulu rupanya memang udah ada. Ya, sifat itu memang dari dulu begitu aja, turun-turun aja. Turun-turun. Silakan pilih mau jadi orang begini atau mau jadi orang yang baiknya. Cuma kalau dulu kan belum ada arahan Al-Quran, sekarang kan udah ada sebenarnya. Itu lebih apa indah ya Ustaz? Iya, sebenarnya lebih mantap kita sebenarnya daripada orang-orang dulu. Lanjut ya. Ini Bu, apa nih perbudakan yang namanya gini budak. Jadi gampang sekali. Abu Lahab itu Bu, itu budaknya banyak banget. Dia punya kasino di Mekah. Punya apa? Kasino betul? Tempat perjudian. Orang yang kalau kalah judi itu kan namanya orang judi itu Bu, candu kan judi itu kan. Kalau kalah Bu, istrinya dijual. Sumpah istrinya dijual. Kalau kalah dirinya dijualnya. Dibilangnya kepada Abu Lahab begini, "Hai Abu Lahab, saya kan mau menjudi nih. Masih sama modal dulu. Kira-kira kamu ngargain saya berapa?" Misalnya dihargainya misalnya 50 juta. Oke, mana dari 50 juta? Kalau saya habis duit ini berarti saya jadi budakmu. Tapi kalau saya menang, berarti saya tidak jadi budak. Dipertaruhkannya dirinya untuk jadi budak. Gitulah Bu. Orang kalau judi kan begitu ya. Judi itu sampai begitu Bu, candunya tuh. Seolah akan menang, gitu kan. Begitu. Akhirnya Abu Lahab ini dia pintar sekali judi Bu.
pinter, taktiknya hebat. Makanya dia banyak budak, banyak harta, banyak budak. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, kan seluruh itu kan dilarang. Inilah yang ditentang. Karena dia tidak bisa lagi praktek seminar itu. Padahal dia sudah selama ini mendapatkan harta dari jalan yang haram. Itu yang tidak. Padahal ibu tahu kan dulu, dia dengan Nabi Muhammad itu baik, Abu Lahab itu baik. Malah hadis Nabi itu mengatakan, setiap hari Senin Abu Lahab itu dikurangi azabnya. Abu Lahab. Apa sebab? Karena ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu paman Nabi itu tabat jada Abi Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, disampaikan oleh budaknya tadi yang menyusukan Hamzah tadi, namanya Suwaibah. Wahai Abu Lahab, keponakanmu dari Abdullah, Aminah sudah melahirkan laki-laki. Kabarnya diberi nama Muhammad. Senang hati Abu Lahab tuh, senang hati dia. Oh, dah lahir keponakan saya. Apa kata dia? Hai Suwaibah, kau merdeka, gak jadi budak lagi. Dia merdekakan Suwaibah. Padahal budak itu harganya 50 juta, dimerdekakannya. Makanya ada yang mengatakan begini, kalau di murid Nabi itu, kalau pas murid Nabi, senang orang dari kelahiran Nabi, kemudian dia berinfak 50 juta, berarti infaknya sama dengan infak Abu Lahab. Abu Lahab infaknya 50 juta pas ketika murid Nabi. Abu Lahab aja mau infak 50 juta ke murid Nabi. Bapak-bapak, ibu gak mau berinfak? Itu gayanya orang. Akhirnya apa kata? Karena senangnya ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab dikurangi sedikit azabnya setiap hari Senin, karena Nabi lahir hari Senin. Tapi dia kekal dalam neraka. Gue tahu gak, Abu Lahab itu Nabi Muhammad menikahkan anaknya dengan Abu Lahab, 2 anak Abu Lahab, 2 anak Nabi Muhammad. Bagus gak hubungannya itu? Abu Lahab itu punya anak laki-laki, Utbah dan Utaibah. Abu Lahab itu punya anak 2 anak laki-laki. Nabi Muhammad punya anak. Yang pertamanya kan Zainab, yang keduanya siapa? Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Zainab sudah nikah sama As bin Wa'il. Nabi Muhammad menikahkan Ummu Kalsum dengan Utbah dan menikahkan siapa? Ruqayyah dengan Utaibah. Jadi 2 anak Abu Lahab itu menikah dengan 2 anak Nabi. Berarti gimana tuh namanya? Bukan sepupu itu namanya. Kalau Nabi itu anak keponakan dari Abu Lahab, sementara Nabi punya anak, berarti bukan sepupu, tahu kan? Tapi ketika itu masih boleh kan? Nah, sekarang masih boleh gitu. Jalannya paman sih sebenarnya. Ummu Kalsum sama Ruqayyah itu kan adanya paman. Cuma kan nggak paman inti sebenarnya. Dan itu masih itu boleh kan? Tidak ada masalah. 2 langsung nikah menantu Nabi dari anak Abu Lahab 2. Bagus gak kira hubungannya? Itu ketika Nabi sebelum diangkat usia 40 tahun tuh. Sebelum beberapa bulan sebelum diangkat menjadi Tapi pas ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan Abu Lahab itu langsung menyuruh 2 orang anaknya, Utbah dan Syaibah, menceraikan Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Bayangkan sama itu, 2 langsung anak Nabi janda. Tapi dia mengatakan dia belum sempat ngapa-ngapain. Belum sempat apa bu? Ngapa-ngapain. Bukan Pak, tahu kan ngapa-ngapain, tahu kan? Belum sembuh masuk kamar. Ustaz kok mau ya Rasulullah waktu itu ya? Dia baik. Abu Lahab itu dikata baik bu. Pas ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, langsung berubah 180 derajat. Nabi Muhammad itu disukai oleh seluruh orang baik dan orang gak baik, orang berdosa dan orang gak berdosa disukai. Sebab Nabi Muhammad itu sangat jujur dan tidak pernah menyakiti itu orang lain. Maka semua orang senang Nabi Muhammad itu. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kesukaan mereka itu berubah 100%. Apa sebab? Karena mereka tak bisa lagi berbuat dosa. Itu aja sebenarnya. Karena ada banyak larangannya. Banyak larangan. Jadi bu, agama kita ini susahnya juga. Larangannya banyak. Banyak gak larangannya? Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini.
Karena agama yang paling serius untuk mengatakan yang haram-haram itu cuma agama Islam. Agama lain boleh diadai, boleh diapa, boleh ditawar. Memang mereka mengatakan haram minuman keras, haram babi, haram segala macam. Tapi kalau sudah ini, dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi kalau agama Islam dikit banyak haram, gitu Islamnya. Makanya agama ini yang paling dibenci oleh seluruh orang di muka bumi ini, non Muslim atau orang agama kafir, pasti agama Islam. Siapa ya sebenarnya? Sebab agama ini yang paling serius. Salahnya ini agamanya nggak serius-serius itu. Itulah Pak kira Bu. Jadi Abu Lahab itu akhirnya cerai. Tapi nanti setelah cerai kan, Rasulullah menikahkan anak Ummu Kalsumnya dengan siapa Bu? Dengan Utsman. Nikah dengan Utsman nanti deh. Nikah dengan Utsman. Nanti setelah perang Badar, Ummu Kalsum itu meninggal. Kalsum meninggal, langsung digantikan dengan siapa? Pada Ruqayyah. Dua istri Nabi, dua istri Utsman dari anak Nabi. Tapi setelah meninggal Ummu Kalsum. Ummu Kalsum itu sebenarnya punya anak dengan Utsman, namanya Abdullah. Tapi meninggal usia 4 tahun. Sebenarnya Zainab juga punya anak namanya Umamah, tapi meninggal usia 2 tahun. Kemudian yang tak punya anak itu cuma satu orang anak Nabi, Ruqayyah. Kenapa? Karena Ruqayyah hanya berumur beberapa bulan setelah meninggal kakaknya Ummu Kalsum. Jadi belum sempat hamil, meninggal dua. Dari anak Nabi yang perempuan yang keempat baru banyak keturunannya. Cuma 2 sih sebenarnya. Anak Fatimah itu dia meninggal 6 bulan setelah meninggal Nabi kan. Fatimah itu anaknya cuma 2, Hasan dan Husain. Hasan itu lebih tua daripada Husain setahun. Bukan kembar itu, tua setahun aja. Ibu tahu kata ibu kembar ya? Hasan Husain kembar bukan. Itu usianya setahun bedanya. Baru selesai nifas hamil lagi. Hasan Husain itu wafat usia berapa? Usia lama, 57 tahun. Hasan yang meninggal dulu Husain. Habis itu Hasan diracun. Husain kan dibunuh di Karbala, daerah Irak, ya kan? Kemudian Hasan setelah menyerahkan kekuasaan kepada Umayyah, besok diracun, mati. Tapi usia mereka udah tua, 57 tahun baru meninggal. Berarti Husain 57, Hasan 58. Cucunya sudah ada gitu kayak itu. Itulah yang turun kepada habaib sekarang. 57 kan banyak, anaknya beda kan? Itulah jadi sejarah itu gitu kan, enak kan udah belajarnya gitu kan. Gue mau nanya lagi atau lanjutin? Kondisi ekonomi gimana Bu? Kondisi ekonominya begitu, kondisi sosialnya di atas berimbas pada ekonomi. Ekonominya tentu orang yang begitu itu ekonomi yang kuat, yang kaya, yang miskin. Hasilnya lumayan stabil ketika bulan-bulan. Jadi Bu, mereka itu enaknya hidup itu kalau bulan-bulan haram aja. Bulan haram itu mereka udah kenal dulu sebenarnya. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah, Muharram, Rajab yang ke-7, bulan ke-7. Itu pada masa itu kan mereka gak boleh perang. Maka ketika itu mereka merasa agak aman sedikit. Tapi di lain dari bulan-bulan itu mereka perang aja kerjaannya. Kalau kepengen tuh rumah orang, udah diserbu rumah orang tebet. Itu doang kerjaan mereka. Pengen kampung itu serbu abet, pengen anak istrinya serbu abet, gitu doang kerjaannya. Gitu kerjanya. Nggak tenang hidup di situ. Gitu kerjaan mereka. Itu solusi ekonominya begitu. Hasil perindustrian mereka kan buat apa Bu? Buat sepatu, baju kan itu kerjaan mereka kan itu dijual dulu ya. Sama kulit binatang, kegiatan itulah masyarakat Yaman. Hira itu ke atas Bu, daerah Irak itu ada sebuah daerah namanya Hira, kemudian pinggiran kota Syam. Di kawasan industri Jazirah Arab sedikit industri cocok tanam, ada daerah-daerah pinggiran itu seperti itu. Taif itu Bu, pernah ketahui nggak Bu? Nah, itu mereka ada cocok tanam, tapi kebanyakan mereka berdagang dan gembala kambing kan, dan mereka cocok tanam itu daerah Taif itu agak subur. Bu kalau pergi ke Taif boleh nanti
dilempar itu kan subur ke daerahnya. Banyak sawah juga ada beternak kambing, sapi, unta. Komunitas rata-rata menekuni seni mental benang ya Bu ya, buat baju. Istri Nabi Bu, siapa yang pandai meminta benang dan mendapatkan uang dari itu? Ada istri nggak minta duit sama Nabi. Namanya Zainab binti Jahash. Anak istrinya dulu Zaid bin Harithah. Jadi istri Nabi ini ada juga yang terampil Bu. Bisa apa Bu? Bisa hidupi diri sendiri, nggak butuh uang dari Nabi. Jadi kemiskinan, kelaparan serta kehidupan ini apa nih? Kok apa sih? Kemiskinan termasuk apa? Serta kehidupan menyelimuti masyarakat. Apa kok apa sih? Nggak tahu, saya ya. Adalah pokoknya kemiskinan, kelaparan itu memapar menyelimuti masyarakat. Kena paparan dengan papar muslim masyarakat kemiskinan. Ini Ka'bah dulu Bu, ada apanya nih Bu? Berhala-berhala patung. Kalau ketika Nabi menghancurkannya itu ada 360 patung di Ka'bah. Masing-masing orang, masing-masing keluarga punya patung sendiri, punya Tuhan sendiri. Akhirnya mereka patung mereka semua. Ya kan? Masyarakat jahiliyah dan kehidupan Islam peraturan aja. Tapi mereka juga punya apa Bu? Punya akhlak baik sebenarnya. Jadi walaupun mereka begitu, tapi hati nurani mereka tidak bisa diikuti. Ada akhlak yang baik mereka. Apa akhlak mereka yang baik? Kemurahan hati mereka berlomba-lomba dalam sifat ini, dalam membanggakan. Ini Bu, Abu Thalib, paman Nabi kan Abu Thalib ya. Itu kan dia setelah meninggal Abdul Muthalib ayahnya, itu yang menggantikannya Abu Thalib. Dermawan sekali. Mau orang yang kasih, hidupnya miskin banget. Tapi setiap orang yang berangkat haji dia yang kasih. Sampai sekarang gitu. Keturunan Abu Thalib, maksudnya keturunan Nabi itu lah. Kalau ada pokok apa tuh pokok makanan segala macam gratis semua gratis, pasti dari keturunan siapa? Saya nggak dapat hidayah. Saya nggak dapat hidayah. Saya begitu. Makanya kata Nabi, ketika aku diangkat menjadi Rasul, 4 pamanku masih hidup, 2 bibiku masih hidup. 4 pamanku, 2 masuk Islam, 2 kafir. Bibiku dua-duanya masuk Islam. Bibinya itu apa? Bibinya. Yang 2 beriman, Hamzah dan Abbas. 2 kafir, Abu Lahab sama Abu Thalib. Abu Lahab sama Abu Thalib. Kemudian yang 2 bibiku, Sofiyah dengan Khuzaimah. Kedua-duanya Ustaz mau nanya, kalau Abu Thalib tadi kan seperti yang Ustaz bilang sebenarnya akhlaknya itu udah mencerminkan Al-Quran gitu ya Ustaz. Tapi kenapa Allah nggak memberikan itu ya Ustaz? Kalau Abu Thalib, kalau Abu Lahab itu ya sudah jelas lah dia memang zalim ya. Tapi kalau Abu Thalib seperti yang Ustaz katakan tadi kan sejarah dia itu kan suka sedekah, nolong orang, berbuat baik gitu ya. Kenapa nggak Allah berikan jalan buat dia? Allah itu pasti memberikan hidayah kepada hambanya, baik kafir maupun pokoknya kafir segala pihak pasti ada kan ketika apa ya, ketika di awal-awal Nabi dia akan menjadi Rasul. Apa perkataannya? Kan ketika Nabi Muhammad gini Bu ya, kan Nabi Muhammad ketika dia akan menjadi Rasul, habis itu kan setelah 3 tahun kan dakwahnya jahriyah. Jahriyah itu apa Bu? Terang-terangan kan? Terang-terangan kan? Terang-terangan. Nabi Muhammad mengumpulkan seluruh anggota keluarganya yang terdekat dari Bani Hashim, dari keturunan Nabi. Diajak ngapain Bu? Makan-makan. Jumlah laki-lakinya yang dewasa yang bisa diajak itu sekitar 80 orang. Makan-makan di rumah Nabi. Setelah makan-makan di rumah Nabi, Nabi Muhammad akhirnya apa Bu? Mengangkat tentu ada kata sambutan dari tuan rumah lah. Kenapa Bu bisa menjamu makan gini gitu ya? Nabi Muhammad duduk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pidato lah gitu kan? Pakai assalamualaikum apa? Paman-paman, kakak-kakak, adik-adik semuanya gitulah rasanya ya. Kalian mungkin sudah mendengar kabar-kabar burung. Kan sudah 3 tahun kan ada kabar-kabar burung bahwa aku sudah diangkat menjadi seorang rasul. Aku sudah diangkat menjadi seorang rasul. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdirilah Abu Lahab yang jahat tadi.
Apa kata dia? Hai Muhammad, kau tidak tahukah bahwa agama nenek moyang kita ini itu? Kalau kau robah agama nenek moyang kita, ini sudah mulai. Kau robah nenek moyang kita, maka aku yang akan melawan kamu. Dia Muhammad, dia kacau lah gara-gara Abu Lahab ini. Akhirnya bubar. Itu di depan orang banyak gitu ya. Ustaz? Di depan semua orang kacau, akhirnya bubar. Itu kali pertama. Kali kedua, diundang lagi sama Nabi Muhammad. Gak kapok Nabi Muhammad diundang lagi. Maka lagi. Terus kemudian begitu juga kita Nabi Muhammad. Aku ini diperintahkan Allah jangankan kalian sampai Nabi ngomong kayak gitu. Jangan berbuat dosa, jangan bermaksiat, jangan minuman keras, jaga silaturahim. Pokoknya tentang agama ini yang diceritakan Nabi Muhammad. Berdiri lagi Abu Lahab. Hai Muhammad, pertemuan kita pertama makan-makan di sini kamu udah bilang gitu. Aku sudah suruh kau diam, kenapa kau tidak diam juga? Berhenti kau Muhammad. Kalau kau tak berhenti, aku tampar nih. Mau ditampar itu baru berdiri Abu Talib. Apa kata Abu Talib? Hai Abu Lahab, kau sentuh Muhammad kau berhadapan dengan. Oh begitu nih. Kau sentuh Muhammad berhadapan dengan. Sebab Muhammad itu kan di rumah dia sejak usia berapa? 8 tahun. Itu anakku, itu melebihi saya, itu lebih daripada macam-macam. Apakah itu bukan hidayah? Apa kata Abu Lahab? Abu Talib bilang, Muhammad, apa yang kau sampaikan itu sangat indah sekali. Itulah yang kami butuhkan selama ini, wahai Muhammad. Kau akan aku tahu betul kau dari kecil segala macam orang yang jujur. Aku senang betul, aku sangat bahagia. Oh Muhammad, senang betul. Itu hidayah betul. Cuma nggak mau ngucapin gara-gara apa? Pengaruh teman. Iya, itu dia tadi, Masya Allah. Masalahnya teman. Kan ketika dia akan meninggal dunia kan gitu. Ayah Abu Talib, kalau kau beriman kepada Allah, setelah kau mati nanti cerita tentang hidupmu akan aku buat berubah 100% bahwa kau bukan orang baik. Itu ancaman siapa? Abu Jahal, Abu Talib. Diancam begitu. Jasadmu nanti aku pokoknya diapa-apain lah pokoknya. Kau mati kalau kau beriman kan Nabi nyuruh paman ucapkan la ilaha illallah, tolonglah paman ucapkan la ilaha illallah, tolonglah biar aku bisa berhujjah di hadapan Allah tentang la ilaha illallah ini. Tolong paman. Tapi teman-temannya ini apa kata dia? Aku lebih memilih daripada kehilangan teman. Masalah. Makanya penting teman-teman baik itu. Kalau akhirnya gitu. Nah makanya hikmahnya ada bu. Tidak cukup jadi orang baik saja. Harus jadi muslim. Dan Allah juga mengatakan dalam Quran, amalan orang-orang muslim tadi ada di amalan dia sedekah segala macam itu dia ada amalan dia. Tapi habaan mansura, tidak berguna sedikit pun di hadapan Allah. Apa sebab? Karena dia tidak mempersembahkan untuk Allah, karena mungkin untuk temannya, karena mungkin untuk negaranya, karena mungkin itu ini dan itu itunya, tapi bukan untuk Allah, karena Allah tidak akan. Ada sebenarnya. Kan sayang ya bu ya. Kalau orang kafir itu kan ibaratnya tertutup gini. Orang kafir itu ibaratnya apa? Gelas dan tutup. Amalan baik, amalan buruk gak masuk sama sekali, ya kan? Tapi kalau orang Islam itu dia sudah terbuka. Islam itu dia terbuka. Amalan buruk, amalan baik masuk dalam. Akhirnya nanti tinggal ditimbang aja. Tapi kalau orang Muslim dia tertutup, kafir namanya, tertutup. Jadi nggak ada amalan-amalan itu nggak masuk ke dalam hitungan, terbuang-buang aja, cuma gitu. Tapi ada daripada Allah. Tapi habaan mansura, terbuang cuma. Jadi makanya bu kalau ada orang mengatakan yang penting baik. Kalau sudah baik, insya Allah semuanya masuk surga. Omongan itu benar atau salah? Gak apa-apa dia non muslim, yang penting baik, ya kan? Kalau baik masuk surga. Benar nggak jawabannya? Dibantah oleh sejarah dari Abu Talib luar biasa. Apa kurang baiknya dia istilahnya itu membentengi Nabi dengan badannya, tapi tetap aja jadi neraka. Apa kata Nabi Muhammad? Aku minta tolong kepada Allah agar aku bisa berikan syafaat kepada pamanmu, tapi Allah marah. Tapi akhirnya Allah bolehkan juga paman itu azab yang paling ringan di neraka. Sahabat bertanya, apa azabnya ya Rasulullah? Memijak bara api nerakanya.
push, maka tuh meleleh lah dari otaknya sampai badannya. Jadi dipijak bara itu meleleh. Tidur ini. Itu yang seringan-ringan Ustaz. Berarti panas atau nggak panas? Gue pernah nggak mijak bara tuh meleleh kaki gue tuh. Kayak apa? Kayak es. Nah, berarti yang kita akan coba biasa gitu. Baranya jadi pijak, nggak dibakar sama api, nggak baranya doang. Kasihan ya bu ya, betul. Cuman Allah marah. Kan ayat Quran, Inna Allah la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kau jangan minta hidayah. Hidayah itu dia dulu, kata Nabi Muhammad, baru kasih hidayah. Bukan kau minta begitu, gak bisa kalau bukan dari dia yang membuka hatinya. Aku sudah coba ketuk-ketuk tapi dia nggak buka, itu gimana? Makanya ayat itu mengatakan yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah akan firman dari itu, Allah akan berikan hidayah kalau dia mau dapat hidayah. Allah akan beri petunjuk kalau dia mau dapat petunjuk. Kalau dia nggak mau dapat petunjuk nggak dapat. Ibu bisa nggak duduk di rumah aja nonton TV atau datang di sini? Ibu punya dua pilihan, mau duduk di rumah nonton TV atau mau punya salin. Ibu pilih yang mana? Bukankah itu hidayah? Tapi kalau ibu datang, kalau ibu duduk di rumahnya dapat nggak? Jadi kita datang ke sini, nah baru dikasih dijemput ya Ustaz. dijemput hidayah tempat bisa. Saya rasa ibu capek kan? Enggak Ustaz, senang. Ibu capek kan? Kalau saya ngomong terasa agak capek ya. Aja berapa? Waktunya Ustaz. Gimana nih bu? Tapi mudah-mudahan ini saya berharap berlanjut ya bu, karena ada cuma begini doang nih, apa namanya baru begitu. Bisa berlanjut, misalnya setiap hari Rabu ketiga, gitu kan, senang saya terus gitu kan. Biar pelajarannya terus. Nih kalau secara ini saya coba buat seringkas mungkin, biar cepat ibu dapat ilmunya, tapi tidak kurang. Ya, 30 slide berarti 30 kali bertemu. Berapa lama tuh kita dibahas? Kalau bisa dicepatkan, cuma ibu nanti bos. Ya bisa dicepat betul ini. Dan dapat hikmahnya itu susah. Dia belajar sejarah itu ada hikmah. Mudah-mudahan ini ya bu ya, rutin ya bu ya. Gimana ibu? Udah capek pulang kita lagi? Ya. Terima kasih banyak bu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangnya kalau salah. Berdoa dulu atau gimana biasa? Doa dulu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, bangkitkan kami dalam keadaan beriman, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk pandangan mata kami ya Allah, harapan kami di dunia dan harapan kami pula nanti di akhirat ya Allah. Kau jadikan kami berkeluarga di dunia, jadikan pula nanti kami berkeluarga di akhirat, bertemu dengan mereka di dunia, bertemu pula nanti kami di surga bersama mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang hafal Al-Quran, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang cerdas, jadikan anak-anak kami anak yang pintar, jadikan anak-anak kami yang mudah segala urusannya, jadikanlah anak-anak kami anak yang mudah rezekinya banyak dan berkah ya Allah. Jagalah kehidupan mereka ya Allah di dunia ini ya Allah. Kalau dapat yang mereka makan adalah harta yang halal saja ya Allah, dan Kau berikan kepada mereka harta yang haram. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keturunan dari anak-anak kami juga keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma la tada' lana fihi dzamban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin.
antara kami ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami ya Allah. Yang Kau tinggalkan kami walaupun hanya sekejap mata ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, biar mereka kuat lagi untuk ibadah kepada-Mu. Di antara kami ada yang minta taubat kepada-Mu, minta ampun kepada-Mu, ampuni mereka ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Sayangi mereka, kasihani mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka tempat istirahat mereka yang paling indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.